Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan tanpa adanya halangan suatu apapun, sehingga pada hari ini kita semua dapat mengikuti webinar Upaya Pengembangan Potensi Desa Agrowisata, Planting Habits, Many Benefits, yang dipersembahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama kelompok 56 KKN ke-63 Universitas Airlangga. Bapak, Ibu hadirin sekalian, perkenalkan saya Salma sebagai pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan rangkaian acara pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima pemaparan materi, yang keenam sesi tanya jawab, yang ketujuh kesimpulan, yang kedelapan sesi foto bersama, dan yang terakhir penutupan. Bapak, Ibu hadirin sekalian, marilah kita memulai acara pada sore hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Bapak, Ibu hadirin sekalian, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dan himne Airlangga. Kepada yang bertugas dipersilahkan mempersiapkan. Himne Airlangga, mohon kepada hadirin sekalian untuk tangan kanan mengepal di dada kiri.
Baik, terima kasih. Bapak, Ibu hadirin sekalian, acara yang selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Kelompok 56 KKN ke-63 Universitas Airlangga. Kepada Saudara Taufan kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pembimbing lapangan KKN BBM ke-63, yang kami hormati jajaran perangkat desa Bagelenan, yang kami hormati pemateri kita pada sore hari ini, Ketua Kelompok Sadar Wisata atau yang mewakili yang kami hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini di sore hari yang indah ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar Planting Habits Many Benefits serta upaya pengembangan potensi desa agrowisata, tepatnya di Bukit Pertapaan, Desa Bagelenan Serengat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nantikan, syafaatnya nanti pada hari kiamat, dan semoga kita diakui sebagai umat beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok KKN, kelompok 56 yang kebetulan kita mendapatkan objek di Bukit Pertapaan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk bisa join pada salah satu proker kita, yaitu webinar pada sore hari ini. Semoga itikat baik dari para hadirin dan juga seluruh undangan pada sore hari ini bisa memberikan manfaat serta bisa diambil di kemudian hari. Amin. Yang kedua, mewakili teman-teman juga, saya mengucapkan mohon maaf bila mana mulai dari awal persiapan sampai diselenggarakannya acara pada sore hari ini terdapat banyak kekurangan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kurang berkenan di hati para hadirin. Kami hanya bisa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, para hadirin dan juga undangan sekalian, tujuan kita mengadakan webinar pada sore hari ini tidak lain tidak bukan ialah pada intinya yaitu sebagai wujud wujud kepedulian kita demi kemajuan daripada wisata Bukit Pertapaan itu sendiri. Jadi mungkin dengan adanya PPKM, keterbatasan kita, semoga acara webinar pada sore hari ini bisa kita aplikasikan yang paling penting sehingga nantinya di kemudian hari Bukit Pertapaan ini ada bedanya antara dibuatkan kita KKN dan tidak adanya kita. Jadi intinya semoga acara pada sore hari ini bisa kita ambil manfaatnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga acara pada sore hari ini bisa berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Taufan atas sambutannya. Sambutan yang kedua yakni oleh dosen pembimbing lapangan kepada Bapak Trias Mahmudiono, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Public Health, Graduate Certificate of Applied Science, Doctor of Philosophy. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Mbak? Ya, Waalaikumsalam, jelas Pak Trias. Oke, baik. Alhamdulillah, syukurillah, yang kami hormati Bapak Agus selaku Kepala Desa Bagelenan ataupun perangkat desa yang lain yang mungkin mewakili dalam pertemuan webinar kita hari ini, dan juga yang saya hormati pemateri untuk acara webinar Planting Habit Many Benefit dari Bunda Berkebun ya, atau Bunda Menanam ya namanya. Begitu juga adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah, rasa syukur patut kita
sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat iman sehingga kita bertemu walaupun mungkin jauh melalui webinar, namun insya Allah niatan kita bersama untuk belajar dan juga untuk sedikit memberikan tambahan wawasan dan juga semangat dalam mengembangkan potensi desa agrowisata di Bukit Pertapaan. Ini bisa menjadi suatu amalan yang baik bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, memang di KKN 63 kali ini suasananya sedikit berbeda karena adanya pandemi COVID-19 yang kita berharap akan segera berakhir. Namun demikian, kegiatan KKN belajar bersama masyarakat dan ini tetap kita laksanakan dengan tentunya menjaga protokol kesehatan. Dan tema yang kita angkat untuk KKN teman-teman yang di Kabupaten Blitar, khususnya di Desa Baglenan, Kecamatan Serangat ini adalah ekoturism. Kita berharap nanti dengan adanya adik-adik KKN ini bisa menjadikan penyemangat dan juga pemantik terhadap usaha-usaha mengembangkan Desa Baglenan sebagai desa wisata, termasuk di dalamnya mungkin adalah desa agrowisata. Saya rasa ke depan potensi pariwisata yang ada di Baglenan ini cukup baik untuk kemudian dikembangkan, tinggal masalah bagaimana kemudian kita bisa mengemas, melakukan promosi. Ini adik-adik KKN ini kan generasi Z, mungkin milenial akhir, tapi mungkin sudah masuk generasi Z yang sangat paham tentang sosial media, tentang bagaimana promosi dan manajemen yang baik. Dan ini kita berharap menjadi salah satu yang nantinya bisa ditularkan kepada warga dan juga termasuk di dalamnya adalah kebiasaan menanam. Ini yang sudah digawangi oleh Ibu Fiza Hairat, SPD, selaku founder komunitas Bunda Berkebun, yang menurut saya menjadi contoh langsung yang bisa menjadikan penyemangat untuk teman-teman di Baglenan nanti Bapak Ibu dari Darwis, Karang Taruna atau mungkin yang lainnya untuk kemudian bisa menggerakkan menjadi suatu hal yang positif gitu ya. Nah, kami dari Universitas Airlangga terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik dari pihak desa, dalam ini Pak Kades dan perangkatnya, begitu juga partisipasi dari masyarakat yang cukup baik. Semoga ini nanti bisa diketok tularkan juga minimal di lingkungan kita sendiri dan bisa lebih jauh mungkin nanti melalui kegiatan-kegiatan yang kita berharap bisa menjadi keberlanjutan. Dan KKN 63 ini baru pertama di Desa Baglenan, insya Allah nanti kita akan kembangkan terus di KKN berikutnya, di semester-semester berikutnya. Kalau sekarang masih daring, mungkin ke depan akan bisa full offline dan apa yang dirintis oleh teman-teman kelompok 5-6 ini nantinya bisa insya Allah akan diteruskan oleh adik-adik kelasnya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan dan sekaligus saya mohon maaf karena tidak bisa mengikuti seterusnya karena bersamaan dengan ada rapat di dekanat di fakultas, jadi nanti mungkin saya mau izin ketika acara mungkin sudah akan dimulai. Selamat berwebinar, kita saling belajar bersama, menginspirasi bersama dalam kondisi yang terbatas ini, semoga menjadi catatan amalan baik untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan sukses untuk adik-adik KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Trias atas sambutannya.
Untuk sambutan yang ketiga seharusnya disampaikan oleh Kepala Desa Bagelenan, tetapi mungkin beliau masih berhalangan hadir pada sore hari ini. Bapak, Ibu hadirin sekalian, saatnya kita beranjak ke acara inti pada hari ini, yakni penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh founder Komunitas Bunda Berkebun. Beliau merupakan alumnus FKIP Universitas Tanjung Pura, Pontianak, yang memulai mengembangkan usaha pertanian pada tahun 2018. Kemudian, beliau mendirikan sebuah komunitas Bunda Berkebun yang menaungi masyarakat sekitar, khususnya ibu-ibu, untuk memanfaatkan lahan produktif dengan landasan ekologi, edukasi, dan ekonomi. Langsung saja kepada Bunda Fiza Khairat, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak MC-nya. Dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bunda Berkebun dari teman-teman Universitas Airlangga, Surabaya ya. Dan juga terima kasih juga kepada Bapak dosen pembimbing KKN juga Pak Trias ya Pak ya. Dan juga buat kepala desa beserta perangkat dan juga adik-adik saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sharingkan hari ini dapat sedikit manfaat gitu ya Pak dan adik-adik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja. Slide-nya boleh dibuka ya, Mas Bagus ya yang operator ya. Oke, kita akan berbicara sedikit tentang agrowisata hari ini. Slide-nya boleh, Mas? Nah, ini. Jadi pengembangan agrowisata di Bukit Pertapaan, Desa Bagelenan, Blitar. Nah, yang saya ambil setelah saya melihat video yang dikirimkan sama adik-adik dari Universitas Airlangga ini, agrowisata Bukit Pertapaan ini sebenarnya adalah salah satu objek wisata budaya yang lumayan luar biasa sebenarnya jika memang dikembangkan atau dikelola dengan maksimal gitu ya. Nah, boleh next, Mas? Karena kebetulan saya ini pakai operator ya, jadi saya nggak bisa next sendiri. Nah ya, tadi sudah diperkenalkan, jadi ini boleh next juga. Next lagi. Nah, ini jadi slide-nya agak-agak berubah ya dari aslinya. Oke, agrotourism with planting habits and benefits. Oke, next lagi. Ini adalah tema kita hari ini. Nah, berbicara agrowisata, teman-teman, agrowisata itu kan terdiri dari dua suku kata, yaitu agro dan juga wisata. Kalau bisa kita jabarkan satu-satu, agro itu adalah pertanian dan juga wisata itu adalah pariwisata. Jadi bisa dibilang pariwisata di bidang pertanian. Nah, agrowisata ini boleh dibaca di slide itu didefinisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro. Agro di sini bukan hanya pertanian, tapi juga perikanan dan peternakan. Nah, sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengalaman, pengetahuan, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Nah, teman-teman, rata-rata di sini hampir sih, kalau saya boleh katakan hampir dari semua agrowisata yang ada di Indonesia yang baru memulai untuk membuat agrowisata di daerahnya itu tuh agak kesulitan dalam pengembangannya. Nah, itu dikarenakan mungkin salah persepsi. Itu bisa dibilang seperti itu ya, kalau menurut pandangan saya. Jadi, agrowisata itu adalah wisata di bidang pertanian. Jadi, kita membuat wisata yang objeknya itu adalah pertanian. Jadi bukan pertanian yang diwisatakan gitu loh. Jadi banyak sekali yang saya baca referensinya ada beberapa sih ya. Di daerah Bandung itu tuh ada wisata kayak memetik kebun teh atau pokoknya ya sekitaran teh seperti itu. Dan ada beberapa dari daerah wisata mengeluhkan kalau mereka terlambat memetik teh karena wisatawannya terlalu banyak berkunjung. Nah, ini yang salah sebenarnya. Harusnya
objek dari wisata ini kan pertanian. Jadi harusnya si wisatawan itu berkunjung dan memetik pengalamannya, mendapatkan pengalamannya memetik daun teh itu bareng-bareng. Jadi tehnya dapat, jadi apa sih, bisnis usaha pertaniannya tetap berjalan dan bisnis pariwisatanya mengikuti. Begitu. Oke, next. Lanjut lagi. Nah, kebetulan yang next Mas, ininya slide-nya. Oke, kebetulan yang saya dapatkan di sini adalah, boleh di next. Oke, rekreasi wisata budaya. Nah, kebetulan kalau yang kita temui sekarang ini kan adalah tempat wisata budaya karena namanya saja sudah ini ya, apa sih, Bukit Pertapaan. Nah, di sini yang namanya wisata budaya itu memfokuskan ke cerita-cerita masa lalu yang bisa dirangkum dalam sebuah cerita yang baik sebenarnya agar kita semuanya ngerti atau apa sih, tahu kenapa sih kok bukit ini menarik gitu loh. Saya ambil contoh salah satunya adalah ketika kita tahu cerita Malin Kundang, ya kan? Nah, cerita Malin Kundang itu bikin kita penasaran karena apa? Karena ternyata ada nih objeknya, walaupun tidak sama persis dengan bentuk manusia yang sedang bersujud. Menurut saya, ya itu adalah salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi karena dari ceritanya yang sudah dikemas sangat-sangat bagus dan sampai bahkan anak kecil juga tahu gitu loh, ya kan. Nah, jadi kalau bisa untuk mengembangkan daerah wisata ini dikemaslah dengan cerita yang menarik hingga semua orang ingin tahu, ingin berkunjung, ingin lihat langsung gitu loh. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, next. Boleh ya. Nah, sambil next, jadi gini, jadi misalnya di tempat ini belum ada sumber daya untuk apa sih, sumber dayanya untuk storytellingnya atau seperti kayak tour guide-nya, ya belajar, ya kita coba untuk mengemas wisata di daerah kita dengan cara bercerita dulu. Nah, ini kalau misalnya memang bisa dilaksanakan, itu bisa aja kita adain lomba-lomba di sekolah-sekolah karena anak-anak zaman sekarang itu kan untuk kemampuan berceritanya itu bisa dibilang lumayan bagus karena mereka punya referensi yang sangat luas karena bisa mengakses internet secara gampang gitu kan. Jadi kita bisa aja mengadakan lomba untuk storytelling tentang Bukit Pertapaan. Jadi setelah misalnya mereka membuat itu, kita bisa promosikan mereka juga, mempromosikan daerah kita lewat cerita-cerita mereka itu gitu loh. Jadi bahkan untuk anak-anak sekolah juga akhirnya familiar sama Bukit Pertapaan gitu. Yang saya tahu sih ya, karena selama ini yang saya ingat kalau ke Blitar itu berarti ada makamnya Presiden Soekarno, ya kan? Nah, jadi coba deh nanti kita bisa kombinasikan, misalnya kalau ada wisatawan yang mau ke Blitar, selain ingin ke makam ke makam Presiden Soekarno, bisa nih kita jadwalkan untuk ke Bukit Pertapaan juga di daerah Desa Bagelenan misalnya itu. Bagelenan ya, ininya ya, apa sih cara sebutnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Next, nah ini konsep dasar pengembangan atraksi pada wilayah agrowisata. Jadi kalau di Bukit Pertapaan itu berarti kan sudah ada rekreasi wisata budayanya, tinggal dikemas lagi aja gitu kan ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada edukasi. Edukasi inilah yang sangat penting dan ini juga yang kami usung di dalam Bunda Berkebun. Jadi edukasi itu sangat penting teman-teman. Jadi bagaimana sih Bukit Pertapaan ini bisa menjadi objek wisata yang menarik kalau misalnya tidak ada pengalaman yang bisa didapat oleh wisatawan yang datang gitu kan. Nah, jadi mereka yang datang ke sana tentunya ingin mengetahui asal muasal mungkin kenapa Bukit Pertapaan ini seperti misalnya kayak siapa sih yang pernah bertapa di sini gitu kan. Nah, itu bisa diceritakan mungkin. Terus ada mungkin ritual-ritual yang sering dilakukan di sana mungkin, atau sejenis kayak yang bisa ditampilkan dari daerahnya itu, mungkin itu bisa diedukasi ke wisatawan yang datang gitu. Nah, jadi
Teman-teman kalau misalnya pergi ke daerah, ini saya ambil contoh, ke daerah Bali misalnya gitu ya, ke daerah Bali dan pasti kan kepengen dapat sebuah pengalaman menarik tentang misalnya, oh di sini candinya seperti ini, nah di sini biasanya ritualnya seperti ini tarian kita misalnya gitu. Jadi disinilah perlu peran serta yang namanya tour guide atau pemandu wisata. Jadi para wisatawan yang datang itu biasanya kan dengan kepala yang kosong, dengan kepala yang ingin dihias dengan pengalaman-pengalaman baru gitu kan. Jadi kalau misalnya kita biarin aja wisatawannya cuman sekedar foto-foto atau selfie-selfie itu sayang sekali gitu loh. Jadi di sini makanya tadi saya katakan dari awal kemampuan untuk storytelling, untuk bercerita itu sangat dibutuhkan dalam pengembangan agrowisata gitu ya teman-teman. Oke, next. Boleh lanjut lagi mungkin Mas ke bawah. Oh ya, ada pengalaman dan juga jual beli. Nah, ini metode memberikan pengalaman. Nah, cara-cara yang tadi saya sampaikan itu kan salah satunya dengan bercerita. Nah, ada juga beberapa metode pengalaman untuk memberikan pengalaman kepada pengunjung, seperti mencoba menanam sendiri. Nah, karena kita berbicara tentang agrowisata, jadi bisa kita ajarkan nih, bagaimana sih cara menanam gitu kan. Nah, terus bagaimana sih cara memanen hasilnya gitu. Nah, bagaimana sih membuat olahannya, terus karena misalnya di sana punya apa sih kayak yang saya lihat kemarin Desa Bagelenan itu di bagian Bukit Pertapan itu sangat banyak bambu. Nah, jadi kebetulan saya juga punya kepikiran gimana kalau misalnya pengunjung di sana yang datang itu juga ikut membuat kerajinan tangan dari bambu mungkin gitu. Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang sangat menarik menurut saya gitu loh. Nah, next lagi. Nah, jadi teman-teman yang datang ke sana, wisatawan yang datang ke sana itu tuh bisa langsung berinteraksi gitu loh sama sama fasilitas yang disediakan sama tempat agrowisata ini. Nah, misalnya seperti yang di gambar ini ada ekologi. Ekologi itu adalah kan mengembalikan kesuburan tanah ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini boleh nih pengunjungnya diajarkan bagaimana cara mengemas media tanamnya yang baik untuk tanaman yang cocok atau komoditas yang baik untuk di desa Bagelenan tersebut, misalnya seperti itu. Nah, terus juga kreativitas. Nah, kreativitas ini yang tadi saya katakan. Jadi, boleh nih nanti dijadwalkan, misalnya setiap hari Selasa, setiap pengunjung yang berkunjung setiap hari Selasa bisa langsung menganyam bambu untuk menjadi apa misalnya gitu, untuk misalnya nampan atau menjadi keranjang mungkin gitu kan ya. Nah, bisa dijadwalkan seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya ada yang bagian bercerita di sebelah sini ada seperti turis dan juga pemandu wisatanya. Nah, disinilah peran serta peran serta kita sebagai pemilik agrowisata kepada pengunjung. Jadi pengunjung yang datang itu kan pengen lihat langsung, pengen tahu apa sih ini tempat duduknya siapa nih dulu nih yang bertapa di sini. Ini dulu pertama kali ditemukan di mana? Tahun berapa misalnya gitu kan. Nah, kira-kira yang pernah ke sini itu di tahun berapa misalnya, seperti itulah cerita-cerita yang menarik tapi harus dikemas secara menarik ya pastinya teman-teman. Nah, habis itu yang di bawahnya itu kan ada bule-bule yang lagi makan hasil pertanian ya. Nah, di sini ini tadi jadi interaksi langsung kepada petani ini sangat-sangat dibutuhkan sama pengunjung sebenarnya. Jadi dari ada beberapa referensi yang saya baca yang terakhir itu, jadi untuk wisatawan yang datang berkunjung itu sebenarnya keinginan mereka adalah membantu bisnis lokal dan mendukung petaninya gitu. Nah, salah satu cara mendukung petani ini gitu kan. Jadi nanti di desa itu misalnya kalau kita sudah bangun agro wisatanya, tanaman-tanaman yang di sana bisa kita budidayakan misalnya kan. Nah, nanti pengunjung yang datang boleh coba tanaman hasilnya atau hasil panennya, buahnya makan langsung di tempat. Itu adalah pengalaman yang luar biasa kalau menurut saya gitu loh. Oke, next. Santai aja sih ya teman-teman ya hari ini. Kalau suasana di Pontianak hari ini lumayan cerah, jadi agak sedikit bersemangat sih kayaknya. Oke, next Mas Bagus boleh.
Suara saya tapi kedengaran dengan baik ya. Oke. Ayo Mas Bagus, next. Nah, metode budidaya tanaman. Nah, metode budidaya tanaman ini, oh ya, kita kan karena berbicara tentang agrowisata ya teman-teman ya. Jadi wisata pertanian tentunya kita harus punya objeknya. Objeknya itu tanamannya itu sendiri. Nah, metode tanaman yang bisa kita coba ya seperti tabulan pot. Tabulan pot itu tanaman buah dalam pot ya teman-teman. Nah, terus ada juga metode hidroponik dan juga vertikultur atau aeroponik. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang tabulan pot dan juga hidroponik. Oke, boleh next, Mas. Jadi tabulan pot ini kenapa sih kok saya lebih memilih untuk membahas tabulan pot? Karena yang saya lihat di daerah Bukit Pertapan ini kan agak miring ya karena karena perbukitan. Jadi dan juga mungkin untuk struktur tanahnya itu tidak terlalu mendukung untuk tanam langsung. Jadi kayaknya lebih bagus untuk mencoba budidaya tabulan pot atau hidroponik mungkin, ya kan? Nah, atau vertikultur juga masih masuk sih sebenarnya. Nah, ini adalah contoh-contoh metodenya. Mungkin ada beberapa di sini yang memang masih belum familiar dengan tabulan pot, hidroponik, vertikultur, atau aeroponik. Nah, ini adalah contoh-contoh yang saya berikan. Nah, next, boleh Mas? Jadi kenapa sih kok tabulan pot tadi belum selesai ya? Tabulan pot itu selain lebih cepat panen dan gampang untuk direlokasi. Misalnya, oh di tempat ini kayaknya kurang pas nih, kita bisa pindahin. Intinya sih seperti itu. Untuk mempermudah aja sih, seperti itu ya teman-teman. Nah, tabulan pot ini boleh kita baca bareng-bareng adalah kepanjangan dari tanaman tumbuh dalam pot yang memiliki arti yaitu tumbuhan yang dibudidayakan dalam pot yang tujuannya untuk hiasan ataupun untuk produksi buahnya. Dalam dunia akademisi, tabulan pot ialah teknologi budidaya tanaman dengan memanfaatkan ruangan yang terbatas untuk dapat menumbuhkan tanaman yang produktif di dalam pot. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau dulu kita ingin menanam durian itu kan harus memiliki lahan yang cukup luas, Nah, untuk saat ini dengan metode tabulan pot, kita juga bisa menanam durian dan dengan hasil yang kurang lebih sama, tapi kita tidak membutuhkan lahan yang cukup luas. Jadi cukup lahan seadanya, tapi kita juga bisa mendapatkan hasil. Kalau hanya untuk experience menanam dan juga mendapatkan hasilnya, saya rasa ini sudah cukup baik. Nah, satu lagi yang paling penting teman-teman, yang namanya pertanian itu, yang paling memahami itu adalah petaninya sendiri. Jadi kalau bisa memang di daerah agrowisata itu yang mengolah bagian pertanian yang harusnya petaninya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya sudah banyak kita dengar lah ya teman-teman, kalau di Indonesia itu kadang-kadang petani punya skills tapi tidak punya lahan, ya kan? Nah jadi sebenarnya sih cara mudahnya tinggal kita kasih aja lahan di bagian di tempat agrowisata kita untuk dikelola langsung oleh petaninya. Nah, jadi petani ini paling pintar untuk mengolah dan menjaga keberlangsungan tanamannya itu sendiri. Jadi dengan memberdayakan petani sekitar, saya rasa itu udah memiliki daya tambah dan pastinya akan mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari petani-petani sekitar situ, sekitar daerah Bagelenan itu sendiri. Oke, next, boleh Mas. Nah, seperti itu kira-kira ya Mas, sorry teman-teman, tentang tabulan pot. Nah, terus kita juga berbicara tentang hidroponik, boleh di next. Nah, hidroponik ini kan kalau kita bicara tentang hidroponik, berarti kita berbicara tentang menanam dengan menggunakan air, media air tanpa menggunakan media tanah. Kayaknya agak ini ya, agak... Oke, next, Mas. Mas Bagus. Oke. Nggak apa-apa lah dicoret-coret dikit ya. Nah, hidroponik ini berasal dari kata Yunani yaitu hydro yang berarti air dan ponos yang berarti daya. Jadi hidroponik juga dikenal dengan soilless atau tanpa tanah ya teman-teman. Jadi budidaya tanaman ini jelas tidak pakai tanah, hanya menggunakan air. Jadi hidroponik sebenarnya juga bisa kita kembangkan di daerah Bukit Pertapaan.
ya, karena mungkin ya begitu. Hidroponik ini sangat menarik karena apa? Karena dengan waktu yang singkat dan juga dengan keterbatasan media tanam, kita bisa tetap menciptakan ruang hijau di daerah agrowisata kita. Oke, next. Selanjutnya, Mas Bagus. Nah, pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini yang paling penting. Sebenarnya dari tadi tuh saya kepengen banget cepet-cepet sampai ke bagian sini, gitu loh teman-teman. Jadi, pemanfaatan sumber daya alam ini berkaitan dengan keunikan yang mendatangkan minat pengunjung. Jadi, yang namanya agrowisata itu harus punya uniqueness, harus punya keunikan yang mendatangkan pengunjung supaya datang. Kalau ke Bagelenan itu tanamannya ditanam di dalam bambu loh gitu kan. Nah, itu akan memiliki sebuah apa sih namanya, penasaran gitu kan. Kok bisa ya? Gimana sih? Nah, gitu. Nah, itu adalah salah satu daya tarik kalau menurut saya ya. Nah, jadi di sini yang tadi kita bahas beberapa itu kan menanam dengan metode tabulan pot. Nah, jadi teman-teman di daerah Bagelenan bisa aja nih memanfaatkan sumber daya alam karena saya lihat kemarin videonya itu sangat-sangat banyak banget tanaman bambu di sekitar bukit tersebut. Nah, jadi boleh nih kita ganti metodenya, media tempat wadahnya, Jadi wadahnya yang biasanya pakai planter bag, yuk diganti pakai pot bambu. Nah, selain apa? Selain juga unik, terus ini juga bisa menjadi penghasilan baru dari pengrajin bambu mungkin daerah sana gitu ya. Nah, juga kayak seperti hidroponik di sebelahnya. Nah, menanam dengan metode hidroponik dengan media bambu. Ini kan biasanya digunakan ini ya teman-teman, pipa paralon ya. Nah, supaya unik dan karena memang sumber daya alamnya ada, ya kenapa kita nggak bikin dari bambu aja gitu. Nah, dicoba deh nanti. Kalau untuk teknisnya mungkin saya nggak terlalu paham bagaimana pembuatan dan segala macamnya. Tapi ini sekedar ide kreatif dari saya yang mungkin bisa diaplikasikan di sana gitu. Nah, juga untuk metode vertikultur itu ya menanam. Ini kalau vertikultur itu beda dengan hidroponik ya teman-teman. Jadi kalau vertikultur itu dia masih pakai media tanah. Memang bentuknya sama sih dari batang bambu juga, tapi ini ada tanahnya kalau misalnya di vertikultur. Oke, next Mas. Nah, teman-teman, nah ini sih sebenarnya. Jadi pemanfaatan sumber daya alam itu tuh sangat penting banget. Jadi jangan jangan cari jauh-jauh deh. Di tempat sendiri juga udah ada yang unik. Jadi lebih bagus kita manfaatkan, kita maksimalkan. Nah, gitu. Oke, Mas Bagus, next. Nah, selain itu yang tadi saya katakan bekerja sama dengan pengrajin dan UMKM. Hal ini bertujuan meningkatkan pendapatan warga setempat untuk kelangsungan agrowisata itu sendiri. Nah, jadi banyak agrowisata itu yang kesulitan mendapatkan pendapatan sebelum mereka menjadi tenar mungkin atau dikenal gitu ya. Jadi sebelum itu dikenal, daerah itu dikenal, boleh nih kenalin dulu nih kerajinannya atau ya dari UMKM-nya itu sendiri. Seperti misalnya ya, kalau misalnya tempatnya ini belum jadi, agrowisatanya belum jadi, boleh nih karena banyak bambu, boleh dari kerajinan-kerajinan tangan dari bambu seperti bakul-bakulan kecil-kecil ini gitu ya kan. Nah, kemudian menciptakan peluang usaha baru. Daun bambu kering itu ternyata adalah salah satu pupuk yang paling bagus loh teman-teman untuk tanaman. Nah, jadi ini bisa jadi usaha baru. Jadi tinggal dikemas aja, di packaging dengan baik dan dipromosikan dengan baik. Nah, teman-teman dari KKN ini pasti sangat paham untuk promosi-promosi di sosial media. Jadi nanti boleh deh didampingin warganya untuk memaksimalkan nih daun bambu kering. Tapi saya ingatkan sedikit. Jadi jangan sampai dihabisin ya daunnya ya. Jadi harus disisakan juga untuk keberlangsungan tumbuh si pohon-pohon bambunya juga, karena pohon bambu itu dia menjatuhkan atau merontokkan daun bambunya itu sendiri untuk pupuknya dia juga gitu loh.
Nah, seperti itu. Jadi jangan dihabisin, jangan dibersihin banget gitu ya. Ambil secukupnya dan kelola dengan baik. Nah, itu sih saran saya. Nah, kalau misalnya memang agrowisatanya nanti sudah jadi, sudah jalan, boleh nih nanti souvenirnya. Souvenir ini adalah daya tarik. Jadi kalau dari sana itu memang penghasil bambu yang banyak, boleh nih souvenirnya seperti tanaman yang ada di sini, kaktus di dalam bambu gitu ya kan. Ya gitu sih teman-teman. Jadi selain mendapatkan penghasilan lebih, nah warga-warga sekitar pasti sangat mendukung kegiatan kalian kalau memang dapat menghasilkan pendapatan atau memperbaiki perekonomian mereka gitu sih kalau menurut saya. Oke, next Mas Bagus. Jadi bekerja sama, oh ya, selain bekerja sama pengrajin, boleh juga nih, nah lanjut dulu ya, menonjolkan keunikan desa agrowisata. Nah, menonjolkan keunikan desa ini sangat penting. Nah, yang saya bilang tadi, ini menjadi salah satu daya tarik yang sangat luar biasa sebenarnya. Jadi kalau misalnya di sana banyak bambu, ya bikin aja misalnya meja makannya atau untuk tempat santainya dari bambu, terus tanaman-tanamannya ditaruh di dalam bambu, atapnya menggunakan bambu, gitu kan, lampu-lampunya menggunakan bambu, hiasan dinding menggunakan bambu, semuanya menggunakan bambu. Jadi di sini untuk membuat salah satu rangsangan untuk pengrajin untuk lebih kreatif lagi gitu. Jadi selain mereka bisa mendapatkan penghasilan dan desanya juga menjadi unik tempatnya karena semuanya serba bambu misalnya gitu kan, atau bisa aja dijadiin bukit pertapaan dan taman bambu misalnya seperti itu, bisa aja ya dikasih nama seperti itu. Jadi nanti kalau untuk teknis pembuatan, untuk pembelajaran menganyam dan segala macamnya, saya rasa itu bisa dipelajari dan banyak banget orang yang capable di bidang tersebut. Jadi menurut saya ini hanya sebagai konsep yang saya berikan karena di Bunda Berkebun sendiri saya juga mengumpulkan ibu-ibu sekitar rumah itu ya karena ingin berbagi konsep seperti ini, berbagi ide kreatif. Karena apa? Karena menurut saya ibu-ibu itu bukan dari ibu rumah tangga semuanya ya teman-teman. Jadi mereka dari berbagai background, dari ada yang PNS, ada juga yang kepala bidang, bahkan ya mereka punya jabatan tapi mereka punya semangat yang sama. Nah, itu yang saya rangkul. Jadi Bunda Berkebun itu merangkul semangatnya sebenarnya. Jadi ketika memang semangat untuk sama-sama ingin menghijaukan pekarangan, ingin kembali menyumbangkan sedikit oksigen untuk bumi dari ekologi kita, dari tindakan menyuburkan tanah kembali gitu kan. Nah, itu yang kami rangkul sebenarnya di Bunda Berkebun. Nah, setelah itu, setelah memang semua sudah satu visi, satu semangat, ayo kita sama-sama bikin sesuatu yang kreatif gitu kan. Sesuatu yang kreatif itu ya seperti ini misalnya. Jadi kalau di hari ini saya ingin memberikan sebuah konsep tentang semuanya all about bambu misalnya untuk Desa Bagelenan, ya semoga bisa diaplikasikan nanti di sana gitu. Nah, selanjutnya, balik Mas, harusnya next ya. Next lagi coba. Oh, terima kasih. Oh, jangan. Balik lagi deh. Balik lagi ke tempat yang tadi aja. Belum terima kasih soalnya nih. Oke. Nah, jadi gitu sih teman-teman. Nah, kira-kira kalau misalnya nanti ada teman-teman yang ingin lebih dalam lagi untuk mengembangkan agrowisata ini, yang paling penting tahapannya adalah satu visi, satu semangat, ya kan, dan juga kerjasama yang pastinya. Kerjasama itu bukan hanya dengan warga setempat, tapi juga dengan stakeholder, dengan pemerintahan juga harus bekerja sama. Karena sebenarnya ya pemerintah nggak akan mungkin membiayai full daerah tersebut, ya kan, dan juga warga setempat juga nggak mungkin dapat dana dari atau membiayai diri sendiri misalnya gitu. Nah, dari kreativitas seperti inilah mereka bisa mendapatkan dana-dana untuk pengembangan daerah agrowisata mereka itu gitu loh. Jadi saya harapkan dengan ide-ide yang sedikit ini bisalah sedikit merubah wajah Bukit Pertapaan nantinya gitu loh ya teman-teman ya. Nah, untuk hari ini saya rasa sih cukup ya kalau dari saya untuk pengembangan desa
desa agrowisata di Desa Bagelenan Blitar. Semoga dengan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan warga setempat. Jadi kalau nanti ke depannya saya harapkan ketika memang ada yang berkunjung ke Blitar, ada agendanya untuk berkunjung ke Bagelenan juga, gitu. Oke, sekarang next. Boleh nih Mas Bagus. Ya, nah akhir kata dari saya terima kasih banyak atas undangan, atas waktu untuk sharing ide ini, waktu untuk ya sama-sama belajar sih ya. Saya juga belum terlalu memahami setiap daerah di wilayah Indonesia, tapi saya berusaha untuk yuk kita bangun komunitas dengan semangat yang sama. Saya malah berharap kalau di Desa Bagelenan juga ada Bunda Berkebunnya, karena Bunda Berkebun itu ya bukan cuma main tanaman sih sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi Bunda Berkebun ini lebih ke kayak yuk kita semangat bareng-bareng, yuk Indonesia ini kaya loh gitu loh ya kan. Dan perempuan-perempuan ini bisa diberdayakan banget gitu. Jadi jangan remehkanlah ibu-ibu rumah tangga gitu kan, karena ide-ide mereka bisa jadi mengubah desa gitu ya. Oke, jadi dari kami ya mulailah dari yang kecil, selalu tekun dan sabar, terus belajar dan menjadi kreatif dan juga inspiratif buat lingkungan sekitar. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas materi yang telah disampaikan, yang tentunya sangat luar biasa, membuka pengetahuan, dan memunculkan ide-ide kreatif yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, apabila hadirin sekalian mempunyai beberapa pertanyaan nih, yang berkaitan dengan materi Bunda tadi, silahkan langsung saja ditulis di kolom komentar. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, materi kita yang kedua pada sore hari ini merupakan salah satu bentuk aplikasi hidroponik dengan konsep polikultur yang unik dan sederhana. Materi kali ini akan disampaikan oleh mahasiswa semester 5 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga dengan program studi aquacultur, di mana pada hari ini akan menyampaikan sebuah teknik budidaya bernama budik damber, dari mulai persiapan konstruksi media hingga proses pemanenan. Penasaran seperti apa? Langsung saja kepada Saudara Ana kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Salma. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada hadirin sekalian. Dan yang terhormat Bunda Fiza sebagai pemateri pada sore hari ini, dan juga perwakilan dari kelompok sadar wisata Bukit Pertapaan Desa Bagelenan, dan juga perangkat desa beserta jajarannya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi sedikit oleh Mbak Salma, bahwa pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai budidaya aquaponik dalam ember, di mana konsep ini merupakan pengembangan dari hidroponik yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Bunda Fiza. Nah, untuk selanjutnya bisa di next, Mas Bagus. Ya, untuk budik damber sendiri merupakan sebuah metode budidaya ikan dan sayuran dalam satu ember yang merupakan sistem aquaponik, yaitu polikultur ikan dan sayuran, di mana budik damber ini memiliki keunggulan yaitu hemat air, zero waste, perawatan yang mudah dan tanpa menggunakan bahan kimia, seperti itu. Next. Nah, untuk budik damber sendiri, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah jenis ikannya, kemudian jenis tanaman, kemudian yang ketiga adalah makanan ikan, yang keempat pemilihan air tempat budidaya ikannya, dan yang kelima adalah pergantian air. Next. Nah, untuk jenis ikannya, untuk konsep budik damber sendiri bisa digunakan beberapa jenis ikan, diantaranya adalah ikan lele, ikan gurame, ikan patin, dan ikan sepat, di mana di sini untuk pada tebarnya sendiri disesuaikan dengan tingkah laku si ikannya dan juga volume dari air yang digunakan untuk budidaya.
Dimana untuk ikan lele sendiri di sini dapat diisi sebanyak 60-100 ekor ikan dengan ukuran bibit lele 6-10 cm. Di sini nanti kita akan menggunakan prototipe volume air 80 liter. Kemudian untuk ikannya sendiri harus dipilih ikan yang sehat, di mana ikan yang sehat itu dapat dilihat dari ciri-cirinya yaitu lincah, tidak memiliki bercak putih atau seperti cacar pada tubuhnya, kemudian kumisnya lurus untuk ikan lele, kemudian memiliki nafsu makan yang baik seperti itu. Kemudian untuk ikan gurame ini biasanya digunakan benih ukuran 300 gram. Dan dalam pembudidayaan sendiri, ini digunakan pada tebar 4 ekor ikan, karena ikan gurame memiliki tubuh yang relatif besar. Kemudian untuk ikan patin sendiri, menggunakan benih berukuran 100-200 gram, dan berjumlah 10-15 ekor dalam satu buah ember, dikarenakan ikan patin sendiri memiliki sifat yang mudah stres. Sehingga untuk menghindari stres itu sendiri, digunakan pada tebar yang lebih jarang, seperti itu. Kemudian untuk ikan sepat ini jarang sebenarnya digunakan untuk budidaya, karena memang untuk konsumennya sendiri juga tidak terlalu luas seperti ikan-ikan yang lain. Seperti itu. Untuk ikan sepat sendiri bisa digunakan pada tebar 50-60 ekor dalam satu buah ember. Itu. Next. Halo, next. Bagus. Oke. Untuk jenis tanaman sendiri, ini dapat disesuaikan juga dengan media yang ingin kita gunakan. Yaitu untuk sayuran seperti kangkung, genjer, dan bayam Brazil dapat dibudidayakan menggunakan media arang. Sedangkan untuk media berupa arang, kain, dan tanah atau biasa disingkat dengan media AKT, ini dapat digunakan untuk semua jenis sayuran. Tuh. Next. Nah, ini adalah faktor yang penting dalam budidaya ember sendiri, karena ini nanti akan mempengaruhi survival rate dari ikan yang kita budidayakan. Nah, di sini treatment dari air itu sendiri akan menyesuaikan dengan sumber air yang digunakan. Jadi, jika kita menggunakan air PDAM, maka treatment yang dilakukan adalah membiarkan air PDAM itu terkena sinar matahari dan hujan selama kurang lebih 1 minggu agar berubah warna menjadi hijau, di mana perubahan warna ini sebagai indikator bahwa air itu sudah ditumbuhi oleh plankton yang nantinya juga akan menjadi sumber makanan bagi benih-benih ikan yang nanti akan dipelihara di budidaya ember sendiri. Kemudian jika kita menggunakan air sumur, ini hanya perlu didiamkan selama 2 hari untuk mengendapkan, sehingga nanti ikan yang dibudidayakan di dalam air sumur ini tidak stres seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika kita menggunakan air yang kira-kira mengandung klorin, ini dapat digunakan anti klorin untuk menghilangkan kandungan klorin itu sendiri dan juga untuk mengeluarkan gas-gas beracun yang nantinya akan berdampak bahaya bagi si benih ikannya tadi. Next. Nah, untuk makanan ikan, ini kita juga harus mengetahui jenis ikan yang kita budidayakan. Jadi, kita harus tahu ikan itu termasuk ke dalam ikan omnivora, herbivora, atau karnivora. Seperti itu. Kemudian, setelah kita memasukkan atau menebarkan ikan ke dalam ember yang sudah kita persiapkan, itu hendaknya kita memuasakan ikan terlebih dahulu, minimal sekitar 4 jam. Nah, ini bertujuan untuk menghindari stres pada ikan. Karena setelah ditebarkan di ember sendiri, ikan nanti akan beradaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan barunya. Seperti itu. Kemudian
Untuk pakannya sendiri, ini tidak boleh terlalu banyak agar tidak membuat air ember mudah kotor dan berbau. Seperti itu. Jadi nanti kalau terlalu banyak zat organik yang dihasilkan dari sisa pakan ikan itu sendiri, nanti juga akan berdampak buruk pada ikan maupun tanaman yang ditanam di atasnya. Seperti itu. Terus untuk makanannya sendiri, seperti biasa kita juga bisa menggunakan pelet atau makanan yang biasa ditemui untuk pakan-pakan ikan, seperti biasanya. Dan untuk ikan gurame ini juga bisa menggunakan daun yang sudah dihaluskan dan lembut seperti itu. Disesuaikan saja dengan tingkah laku ikan, kemudian jenis ikannya yang tadi sudah disebutkan, omnivora, herbivora, atau karnivora. Dan juga tentunya disesuaikan dengan bukaan mulut ikannya itu sendiri. Next. Nah, untuk konstruksi kolam budik dambernya sendiri, ini ada dua bagian yang paling utama, yaitu ini ada keran pembuangan, di mana keran ini nanti akan berfungsi sebagai tempat jalur pembuangan si air dalam embernya tadi pada saat kita melakukan pergantian air, seperti itu. Kemudian kita nanti juga akan membuat lubang tempat media tanamnya. Seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa langkah pembuatan dari budik damber. Nah, yang pertama kita harus mempelajari konstruksi media budidayanya dulu. Nah, di sini dapat dilihat konstruksi dari budik dambernya sendiri hanya sangat simpel ya sebenarnya. Ini hanya kita hanya memerlukan ember, kemudian keran, kemudian hanya gelas plastik dan beberapa piranti lainnya untuk penanaman tanamannya sendiri seperti itu. Kemudian kita juga harus mempersiapkan media budidaya yang tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu yang paling utama adalah persiapan mengenai airnya, kemudian juga mengenai manajemen dan proses budidayanya sendiri. Next. Nah, untuk alat dan bahannya di sini kita hanya memerlukan gelas plastik, kapas, arang, benih ikan lele, dan bibit sayur. Di mana gelas plastik, kapas, arang ini nanti akan dijadikan sebagai media tanam dari sayur yang akan kita tanam di budik damber sendiri. Next. Kemudian untuk persiapan media budidaya, di sini kita menggunakan contoh yang kita ambil dari airnya yang kita ambil dari sumur. Di mana langkah pertama yaitu kita harus merendam air dalam ember 1 kali 24 jam, di mana kita seperti yang kita ketahui bahwa ember yang masih baru itu masih terdapat sisa-sisa bahan kimia dari lapisannya gitu. Jadi kita merendam ember itu untuk melarutkan bahan kimia itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menguras ember hingga bersih, yaitu air dalam ember hingga habis, yang bertujuan untuk membersihkan si embernya tadi. Yang ketiga, ini adalah kita menambahkan air baru, yaitu air sumur yang sudah diendapkan. Jadi tidak dianjurkan menggunakan air sumur yang masih fresh dari sumbernya, karena nanti akan menyebabkan stres pada ikan yang dibudidayakan, seperti itu. Kemudian kita nanti akan menambahkan EM4 perikanan ke dalam air tempat budidaya kurang lebih 15 ml yang sebelumnya diencerkan terlebih dahulu. Nah, EM4 ini merupakan salah satu probiotik yang fungsinya untuk meningkatkan mikroorganisme yang baik. Selain itu juga untuk melancarkan pencernaan ikan dan juga untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen seperti itu. Next. Nah, untuk persiapan media tanam tadi hanya diperlukan gelas plastik yang sudah dilubangi itu untuk sirkulasi air masuknya.
kemudian arang yang berfungsi sebagai penetralisir racun, kemudian kapas ini berfungsi untuk menyimpan cadangan air dalam media tanam. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling utama juga ini adalah benih dari sayur. Next. Nah, langkah budidayanya adalah yang pertama-tama kita akan memasukkan kapas ke dalam gelas plastik yang sudah dilubangi. Jadi lapisan bawahnya nanti itu adalah kapas. Kemudian pada bagian atas kapas itu nanti akan diletakkan arang yang disesuaikan dengan ukuran gelasnya. Jadi dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam gelas plastiknya tersebut. Kemudian benih sayur yang sudah kita pilih, misalkan kita ingin menanam kangkung ataupun sawi, itu nanti kita masukkan ke dalam gelas yang sudah diberi kapas dan arang tadi. Kemudian selanjutnya setelah kita mempersiapkan media tanam, media budidaya, itu nanti kita akan memasukkan benih lele ke dalam ember. Di sini untuk ember bervolume 80 liter, kita bisa menggunakan pada tebar 50-70 ekor. Nah, ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya stres pada ikan dan juga meminimalisir persaingan makanannya. Kemudian setelah kita menebarkan benih lele itu ke dalam ember, kita selanjutnya meletakkan gelas plastik yang sudah diisi dengan bibit sayur ke dalam ember. Dan kita harus memastikan bahwa bibit tadi terendam oleh air. Next. Nah, untuk pemeliharaan sendiri, ember itu nanti harus diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari agar tumbuhan yang kita tanam itu dapat tumbuh dengan baik, seperti itu. Kemudian kita juga harus melihat adanya hama seperti itu ya pada sayur yang kita tanam. Kemudian kita memberikan makan kepada ikan itu sesuai dengan ukuran dari ikan itu sendiri. Yaitu biasanya kita memberikan makan itu hingga ikan kenyang, atau biasa disebut dengan ad libitum, yaitu ikan makan sekenyang-kenyangnya, seperti itu. Pemberian makan ini dapat diberikan 2-3 kali dengan rentan waktu yang tetap. Kemudian apabila nafsu makan ikan menurun dan air berbau busuk, di mana di situ indikator banyaknya kandungan amonia dan juga hidrogen sulfida yang jika kadarnya terlalu tinggi akan berdampak buruk pada ikannya sendiri. Dan juga indikator lain yaitu ikan menggantung, yaitu kepala di atas dan ekornya di bawah. Istilahnya nanti ikannya itu muncul ke permukaan seperti itu. Itu tandanya kita harus melakukan ganti air atau sipon, yaitu penyedotan kotoran di dasar ember dengan selang. Biasanya penyiponan ini dilakukan 10-14 hari sekali. Itu. Penyedotan dapat dilakukan yaitu dengan mengurangi air 50-80% dari keseluruhan air yang terdapat di dalam ember. Kemudian diganti dengan air bersih. Air bersih di sini dimaksudkan adalah air sumur atau air PDAM yang sudah ditreatment. Itu untuk air PDAM sendiri kita biarkan di lingkungan terbuka selama 7 hari atau 1 minggu. Untuk air sumur sendiri kurang lebih 2 hari. Nah, setelah dilakukan pengisian air, ini bisa juga ditambahkan lagi dengan EM4. Ya, itu berfungsi untuk meningkatkan kembali mikroorganisme yang dapat membantu melancarkan pencernaan ikan dan juga menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen pada perairan. Seperti itu. Kemudian untuk sayuran yang sudah membesar atau tumbuh seperti itu juga nanti akan memerlukan air yang lebih banyak, sehingga untuk volume air atau ketinggian air sendiri nanti disesuaikan dengan kebutuhan si sayurannya sendiri. Seperti itu. Next.
Next. Nah, untuk panen sendiri, nah ini kita berbicara mengenai tanaman kangkung ya teman-teman dan hadirin sekalian. Nah, untuk tanaman kangkung sendiri, panen dapat dilakukan sekitar 14 sampai 20 hari sejak penanaman pertama. Periode panen ini juga ditentukan dengan kondisi dari media budidayanya sendiri, seperti itu. Jika media budidayanya baik, itu dapat lebih cepat dari 14 atau 21 hari ini. Kemudian untuk kangkung sendiri, manennya nanti tidak dicabut dengan akarnya, tapi nanti akan disisakan bagian tunas bawah untuk pertumbuhan kangkung kembali. Jadi nanti kita bisa beberapa kali panen untuk kangkung sendiri. Kemudian panen kedua biasanya berjarak 10 sampai 14 hari sekali. Sedangkan untuk panen ikan lele dapat dilakukan dalam rentang waktu 2 bulan jika ini dipengaruhi oleh kualitas benih dan juga kualitas pakan. Itu. Nah, dapat diketahui bahwa tingkat hidup atau survival rate dari ikan lele sendiri itu dapat mencapai 40-100%. Nah, ini dapat dipengaruhi oleh kualitas benih itu sendiri, kemudian kualitas pakan, dan juga kondisi dari tempat hidup ikan lele itu sendiri. Seperti itu. Next. Nah, kurang lebih seperti ini nanti konsep Budik Damber yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kita itu tidak hanya memanfaatkan atau menggunakan metode tanam dengan air saja, tapi kita juga dapat memanfaatkan zat-zat organik yang dihasilkan oleh ikan ini untuk pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam itu sendiri. Jadi kita nanti dapat profit dari tanaman yang dapat kita panen, kemudian juga dari ikan lele yang kita budidayakan, seperti itu. Metode Budik Damber ini sendiri juga sangat fleksibel jika ingin diterapkan di lingkungan yang memiliki luas atau memiliki daerah yang tidak terlalu luas, seperti itu. Dan juga ini pergantian airnya juga sangat jarang sekali karena dibantu dengan adanya tumbuhan tadi, sehingga kualitas air itu dapat bertahan lebih lama, seperti itu. Kira-kira sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi Budik Damber. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Budik Damber bukan hanya namanya saja yang unik, tapi konsepnya juga inovatif dan kreatif tentunya. Terima kasih banyak kepada Saudari Ana atas materinya.